Shalom anak-anak, gimana kabarnya semua? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Haleluya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita. Kita yakin dan percaya bahwa itu semua kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, Bapak mengajak terlebih dahulu bernyanyi. Ya, semuanya suka bernyanyi? Oh, semuanya suka. Yuk anak-anak, kita bernyanyi. Kita akan naikkan pujian kita yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Ya, awalnya ini ya, tiada berkesudahan. Nyatakan lagu itu? Iya, semuanya tahu. Ikutin ya. 1, 2, 3. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik anak-anak, kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk anak-anak, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami bisa kembali untuk belajar hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami materi yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini Bapak menyampaikan materi kita, yaitu tujuan penyelamatan. Ya, materi kita hari ini tujuan penyelamatan. Ya, ini masih berkaitan dengan karya penyelamatannya, karya Allah dalam penyelamatan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang janji keselamatan ya, janji keselamatan. Nah, hari ini kita belajar tentang tujuan penyelamatan. Apa sih tujuan penyelamatan? Ya, apa sih tujuan Allah itu yang menyelamatkan? Ya, kira-kira siapa sih yang diselamatkan? Ya, nah, Bapak menjelaskan, Bapak menyampaikan dulu bahwa bangsa Israel menyadari ya karya penyelamatan yang telah Allah kerjakan dan yang sedang Allah kerjakan. Nah, semua karya tersebut bukan untuk kepentingan Allah. Nah, tetapi untuk kepentingan untuk siapa? Nah, semua pekerjaan itu hanya untuk manusia. Jadi pekerjaan Tuhan itu, karya-karya Tuhan itu, karya penyelamatan itu Allah melakukan itu untuk manusia. Nah, di dalam perjanjian lama itu Allah selalu berulang kali menyelamatkan manusia. Ya, buktinya apa? Di dalam perjanjian lama. Nah, kita belajar di dalam Kejadian pasal 42. Nah, coba anak-anak nanti anak-anak ambil Alkitabnya ya, Alkitabnya buka di Kejadian pasal 42. Nah, itu ceritanya tentang Yusuf ya. Anak-anak pernah dengar cerita Yusuf? Iya. Nah, di situ di cerita itu di pasal 42 itu
itu tentang di mana saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. Wah, ngapain mereka pergi ke Mesir? Nah, mereka pergi ke Mesir itu karena mereka membutuhkan makanan. Nah, di mana saat itu mereka mengalami kelaparan. Nah, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari bala kelaparan itu, ya. Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, itulah salah satu contoh tujuan penyelamatan Allah kepada manusia, ya. Tuhan melepaskan, ya, saudara-saudara Yusuf, ya, dalam kelaparan mereka, ya. Nah, dengan cara apa? Ya, Tuhan memakai Yusuf, ya, memakai Yusuf untuk bisa mengolah, ya, dalam pertanian, ya, dalam pertanian di Mesir, Nah, contoh yang kedua kita melihat karya penyelamatan Allah ini, ya. Jadi di dalam Keluaran pasal 14 sampai pasal yang ke-15. Nah, coba buka Alkitabnya lagi. Di Keluaran itu di pasal 14 sampai 15 ini itu berbicara tentang di mana Firaun yang bertindak untuk membunuh orang Israel. Nah, ini anak-anak pernah dengar cerita ini, ya. Mungkin anak-anak suka baca tentang Musa gitu, ya. Nah, tetapi waktu itu pada saat Firaun bertindak untuk membunuh bangsa Israel, di mana dulu bangsa Israel ini kan mereka diperbudak, ya, mereka menjadi budak di tanah Mesir, ya, dibudak oleh Firaun, ya. Mereka diperbudak selama 400 tahun. Ya, itu lama, ya, lama. Nah, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka di situ. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan-tangan bangsa yang kejam, yaitu bangsa Mesir, ya. Tuhan melepaskan bangsa Israel itu dari tangan Firaun bersama dengan anggota atau murid-murid Firaun, ya. Nah, mulai dari situ Allah bangkit berperang untuk bangsa Israel, ya, dan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir, ya, atau dari tangan Firaun. Nah, begitulah kita melihat tujuan penyelamatan Allah itu, ya. Tujuan penyelamatan itu untuk manusia. Nah, begitu juga, ya, dalam kitab Ester, ya. Pernah nggak anak-anak baca cerita Ester? Nah, nanti anak-anak bisa buka Alkitabnya sekarang, buka di kitab Ester. Nah, pada saat pembuangan di Babel, ya, Allah juga menyelamatkan mereka dari kekejaman Haman, di mana Haman ini dia itu berencana untuk membunuh orang Israel atau orang Yahudi pada zaman Ester, ya, pada zaman Ester. Tapi Ester ini dengan karya penyelamatan Allah kepada bangsa Israel, Esterlah mulai saat itu dia berdoa, bahkan berpuasa, ya, dan apa yang terjadi? Mereka diselamatkan, ya, diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Yaitu Tuhan. Mereka tidak jadi dibunuh. Nah, itulah beberapa contoh, ya, karya penyelamatan Allah, ya. Dan itulah tujuan penyelamatan ini. Tujuan penyelamatan ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena kenapa manusia harus diselamatkan? Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak bisa buka nanti ayat Alkitabnya di Roma pasal 3 ayat 23. Ya, semua manusia telah berdosa. Mungkin anak-anak juga bisa nanti buka di Roma pasal 6 ayat 23. Yuk, kita buka dulu Alkitabnya. Ya, pertama coba lihat di Roma 3 ayat 23. Ya, kemarin
Bapak sudah kasih tugas ya, tugas untuk mengerjakan. Nah di situ ada Roma 3 ayat 23. Di situ dikatakan, kita akan baca bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, makanya tujuan Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Apa alasannya? Karena manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, coba baca lagi di Roma pasal 6 ayat 23. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. No, siapa yang mau berdosa? Kalau mau berdosa, udahlah, tempatnya adalah neraka atau maut. Nah, tapi Tuhan tidak mau kalau kita manusia yang berdosa ya jatuh ke dalam kebinasaan atau penderitaan, ya masuk ke dalam neraka. Tetapi Dia mau untuk menyelamatkan kita supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya hidup kita di surga nanti memperoleh yang namanya sukacita. Maka Allah mengerjakan keselamatan agar manusia tidak binasa, namun menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Di mana? Di kerajaan? Iya, di kerajaan surga. Siapa yang mau masuk surga? Bapak juga mau, anak-anak juga pasti mau, bahkan orang tua kita juga pasti mau. Dan Tuhan menginginkan supaya seluruh umatnya masuk surga. Cuman banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, itulah tugas kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, ayo kita beritakan kepada teman-teman kita, ya teman-teman kita, ini loh Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan itu adalah jalan keselamatan, ya Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, oke anak ya, semua paham sampai di sini? Nah, oleh sebab itu Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel. Dan begitu juga dengan kita, ya bahwa Allah juga menjanjikan kehidupan yang baru kepada kita. Kepada kita itu artinya yaitu kepada kita yang sudah bertobat. Makanya harus ada pertobatan. Ya, pertobatan itu adalah berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Kita jauhin semua perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi kita harus melakukan apa yang baik dan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, menyelamatkan kita dan apapun itu, dalam situasi apapun, ya. Nah, jadi menyelamatkan itu artinya itu kita dibebaskan, ya, kita dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, ya. Tuhan membebaskan kita dari ikatan iblis, ya. Tuhan melepaskan kita, ya, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, menolong kita dari apapun itu, dari mara bahaya. Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita. Itulah yang namanya diselamatkan.